Membahas transportasi Pandeglang, terutama bus, tentu saat ini kita akan mampu menjawab dua nama dengan mudah, Hiba Group dan Murni Mustika atau Murni Putih. Namun, kali ini kita akan mengupas PO Dwi Murni Mustika atau lebih akrab dengan sebutan Murni Putih. Chapter 1. Sejarah panjang Murni dan eksistensinya. Tidak ada sumber lebih rinci kapan PO Murni pertama berdiri. Namun, dari foto ini kita bisa melihat bahwa PO Murni sudah sejak lama berdiri. Di tahun 80-an sampai awal 2000-an merupakan masa kejayaan PO Murni yang bersanding dengan PO asli, PO Sadar, PO Rudi, dan PO Wajar, namun tetap didominasi oleh Murni. Masyarakat Pandeglang dan sekitarnya sudah tidak asing dengan Murni, walaupun banyak stigma negatif tentang PO ini, karena dikenal sering kebut-kebutan dan tarif yang tidak jelas, namun tetap saja menjadi pilihan dari masyarakat Pandeglang. Untuk tarif, sebenarnya Murni sudah beberapa kali menempel informasi tarif, namun karena sistem yang dianutnya setoran sehingga minim pengawasan, mengakibatkan tarif leluasa untuk dipermainkan. Walaupun begitu, tetap menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Untuk peremajaan dan pengadaan, PO Murni tidak pernah tertinggal, pernah menggunakan mesin Mitsubishi, Mercedes, hingga Hino, serta menggunakan berbagai macam tipe bodi dari berbagai karoseri, walaupun kesemuanya kelas ekonomi. Chapter 2. Datangnya pesaing besar. Tidak dipungkiri, PO Murni terlalu nyaman di posisinya, walaupun terdapat pesaing. Namun PO Murnilah pemimpinnya. Sampai pada tahun 2007 sampai 2008 sang pesaing besar datang, ya Hiba Group. Mereka datang dengan mengakuisisi PO asli dengan branding nama Asli Prima di trayek Labuan Kalideres, yang dimana trayek tersebut merupakan jalur basah PO Murni. Walaupun demikian, PO Murni masih tetap berada di puncak dari kompetitornya, tapi tidak dengan PO lain seperti PO Mutiara atau Wajar Group, PO Sadar, PO Bismi. Mereka kalah dan tak mampu meremajakan unit mereka, sehingga trayeknya dijual kepada Hiba Group. Chapter 3. Akhir eksistensi Murni Labuan. Mungkin dulu kalau kita mendengar Murni, kita akan terfokus pada satu PO saja, berwarna merah, bergarasi di Labuan, milik orang Labuan keturunan Cina. Sampai di tahun 2009 sampai 2010, gejolak internal PO Murni terpecah, sehingga beberapa izin trayek dan armadanya harus berpindah kepemilikan. Semua tidak terlepas dari persaingan Hiba Group, masuk melalui PO asli. Modal yang kuat, pengalaman akuisisi, serta dana. Murni jatuh di tahun itu. Warna merah berubah hak paten milik Hiba Group, dan ini adalah awal lahirnya Murni garapan Hiba Group, yaitu PO Murni Jaya. Juga membuat PO Murni Labuan berada di dua pilihan besar, mundur dari bisnis atau bersaing dengan strategi yang bisa mengembalikan eksistensi Murni dahulu. Chapter 4. Evaluasi dan strategi PO Murni Labuan. Tidak dipungkiri, akuisisi yang dilakukan Hiba Group adalah mimpi buruk. Walaupun akuisisi bernilai bisnis, namun itu menggeser eksistensi Murni Labuan. Namun mereka harus bangkit di dunia persaingan. Murni memulai strategi baru. Kemampuan pengadaan unit baru mereka manfaatkan. Hasilnya lahirlah Murni yang sekarang, yaitu Murni Putih, berwarna putih, berlivery campuran merah, kuning, biru, dan sedikit hitam. Kini mereka berbagi nama dan warna dengan Hiba Group. Walaupun banyak unit yang Murni hadirkan, namun tak sebanyak dulu. Murni hanya mengisi sebagian kecil dibanding Hiba Group. Tak banyak yang berubah, tapi mereka bersaing dengan kekuatan besar Hiba Group, yaitu PO Murni Jaya dan PO Asli Prima. Di saat PO lain seperti PO Sadar, PO Wajar, PO Bismi sudah terlebih dahulu gagal peremajaan.
Langkah ini tepat bagi PO Murni, sehingga PO Murni menjadi pesaing berat dan satu-satunya bagi Hiba Group di trayek Labuan Kalideres. Chapter 5. Hadirnya generasi baru dari Murni Labuan. Hadirnya generasi baru dari pemilik PO Murni Labuan sedikit mengubah arah persaingan bisnis mereka. Bukan hanya satu, tapi beberapa generasi penerus. Perubahannya terasa. Sistem kontrak yang bertahan cukup lama berubah jadi sistem setoran, dan kemauan untuk peremajaan menyaingi Hiba Group cukup terasa. Walaupun begitu, generasi baru hanya sedikit yang bisa mereka lakukan, sehingga tidak banyak perubahan, serta tidak cukup untuk menghentikan dominasi Hiba Group. Di tahun 2023, PO Murni resmi membuka divisi baru, lewat generasi baru. PO Murni Labuan membuka bus pariwisata menghadirkan kembali unit mereka bermesin Mercedes-Benz OH. Dan hadirnya Scania menandakan Murni serius. M Premier atau Murni Premier adalah pesaing berat Hiba Group di pariwisata. Sebelum M Premier sebenarnya sudah ada Klana Loka, namun tak bergarasi di Labuan. Sudah sampai sejauh ini, silahkan teman-teman subscribe dan komen bila ada informasi yang keliru. Di dunia bisnis transportasi, akuisisi, KSO maupun satu PO memiliki beberapa kepemilikan sudah biasa. Dan itulah sejarah singkat PO Dwi Murni Mustika yang legendaris. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.